lagi dengan saya Frendy Aditya di sini. Dalam video kali ini, di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang cara penggunaan dari aplikasi Backcountry itu sendiri. Setelah sebelumnya kita membahas tentang setting dasar di segmen pertama, dan di segmen kedua kita membahas tentang hal penting apa saja yang perlu kita ketahui sebelum menggunakan aplikasi Backcountry. Nah, langsung saja kita membuka aplikasi Backcountry. Nah, sebelum kita lanjut ke cara penggunaan, di sini saya akan sedikit menjabarkan hal apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi Backcountry. Mengingat hal ini sangat penting sekali diketahui oleh saudara sekalian. Nah, Backcountry itu dapat memberikan informasi seputar destinasi yang akan kita tuju. Itu untuk memberikan gambaran nanti kita dalam menyusun manajemen perjalanan. Di sini pasti ada yang bertanya, data apa saja yang bisa kita peroleh dari Backcountry? Kita bisa mengetahui jarak tempuh. Itu didapat dari mana? Dari trek nanti. Nah, setelah itu medan yang akan ditempuh kita juga bisa mengetahui seperti apa. Itu membutuhkan pengetahuan tentang membaca peta. Selanjutnya estimasi waktu. Jelas sekali jika kita mempunyai jarak tempuh dan kita mempunyai waktu rata-rata pergerakan kita, maka estimasi waktu dengan mudah kita dapat mengetahuinya. Selanjutnya lokasi sumber air. Ada beberapa trek yang mereka sudah memarking atau memplotting di peta lokasi sumber airnya. Jadi kita tidak perlu khawatir kita di depan apakah akan mendapatkan air atau tidak, seperti itu. Selanjutnya trek berikut campsite. Maksudnya adalah kita bisa seperti pada segmen kedua kita telah memanggil database orang lain atau file orang lain berupa trek seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui treknya, apakah kita melenceng dari trek yang sudah jelas itu adalah benar atau tidak. Dan juga biasanya ditambah dengan campsite tempat untuk lokasi kita camp, dimana kita tidak perlu khawatir apakah kita akan mendapatkan lokasi camp atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita bisa mendapatkan lokasi camp dengan view yang baik jika kita memang benar-benar bisa membaca medan di peta, seperti itu. Yang kedua, Backcountry juga bisa menampilkan posisi user dan posisi dari tujuan user dalam peta tentunya. Nah, hal ini tentu sangat berguna sekali untuk kita merencanakan arah perjalanan kita, medan yang akan ditempuh kita seperti apa, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, merekam jejak. Selanjutnya yang ketiga, menyimpan tempat penting di peta berupa data plotting koordinat tentunya. Jadi kita bisa menyimpan seperti halnya tadi, sumber air, tempat camp, view yang keren dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, kita juga bisa merekam jejak dan tentunya jika tadi yang pertama yang saya jelaskan adalah menampilkan database orang lain, kita akan di sini kita akan membuat database kita sendiri yang mungkin akan berguna untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri sebagai pengingat perjalanan di kemudian hari jika memang kita berkunjung ke destinasi yang sama, seperti itu. Yang terakhir, semua yang tadi saya jelaskan bisa digunakan dengan offline, dengan catatan smartphone kita sudah support dengan GPS, bukan eGPS. Nah, namun lebih baik jika kita mempunyai smartphone yang support eGPS, dan GPS itu akan menambah akurasi dari si aplikasi Backcountry ini untuk menentukan posisi kita. Seperti itu untuk penjelasan apa saja atau manfaat dari aplikasi Backcountry ini. Oke, kembali kita ke tampilan awal dari Backcountry. Di sini kita akan membahas tentang cara penggunaan Backcountry. Yang pertama, kita akan membahas cara untuk menentukan posisi kita
di peta dengan bantuan GPS ini. Ada dua jenis cara untuk menentukan posisi, yaitu dengan cara online dan offline. Artinya online dan offline ini ada yang menggunakan data seluler dan ada yang tidak menggunakan atau tanpa menggunakan data seluler. Dengan kata lain, ada yang bisa digunakan di area yang mendapatkan sinyal provider atau tidak mendapatkan sinyal dari provider. Seperti itu. Itu akan tergantung dari smartphone yang digunakan oleh saudara sekalian. Nah, perlu diketahui juga untuk cara membedakannya bagaimana smartphone yang support GPS dan yang tidak. Jadi ada dua kategori GPS, yaitu GPS sendiri dan eGPS atau Assisted GPS. Di mana untuk eGPS itu memerlukan sinyal dari provider, karena nanti si pemancar dari atau tower-tower dari provider itu akan menjadi base station untuk mendapatkan lokasi kita. Selanjutnya untuk GPS sendiri, tanpa harus kita menggunakan base station, kita dapat menerima sinyal dari satelit langsung. Tentunya ada banyak satelit yang ada di mengorbit bumi ini. Dan saya harap Anda bisa mengecek sendiri dari spesifikasi smartphone Anda sendiri, apakah smartphone Anda support GPS atau eGPS atau keduanya. Yang lebih bagus adalah keduanya, seperti itu. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah mencoba menentukan posisi kita dengan menggunakan sinyal provider dan bantuan GPS. Cara ini akan sangat cepat sekali untuk mendapatkan sinyal dan akurasi yang sangat baik karena menggunakan bantuan dari base station atau tower-tower dari provider, seperti itu. Mari kita coba. Yang pertama, kita klik icon My Location di sini. Selanjutnya kita klik ini. Maka dalam pengaturan HP kita pilih akurasi tinggi, di mana di sini menggunakan GPS, WiFi dan jaringan seluler untuk menentukan lokasi. Oke, setelah itu kembalikan dan kembali ke icon My Location. Kita coba dan kita tinggal menunggu dari untuk mengkalkulasi posisi kita, dan dengan segera kita mendapatkan posisi kita. Ini posisi saya sekarang berada di Jalan Garut Tasikmalaya. Seperti ini. Begitulah cara mendapatkan posisi kita secara online atau dengan menggunakan bantuan data seluler, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu tanpa menggunakan data seluler. Untuk itu kita matikan dulu data selulernya dengan menggunakan modus pesawat saja agar lebih cepat. Selanjutnya ke My Location Center seperti biasa, dan kita akan menunggu. Mungkin ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak menggunakan bantuan data seluler itu. Dan biasanya juga akurasi dari penentuan posisi yang tidak menggunakan data seluler itu cukup besar, tergantung dari penghalang atau obstruksi dari tempat kita. Ya, memang cukup lama. Oke, kita telah mendapatkan posisi kita di peta dengan cara tanpa menggunakan data seluler. Bisa dilihat di sini masih dalam keadaan modus pesawat. Oke, kita bisa melihat akurasi di sini. Terlihat di sini bahwa akurasi yang saya dapatkan adalah 18 meter itu dari radius tempat saya, tepat dari tempat saya sekarang. Baik, selanjutnya di sini setelah kita mengetahui posisi kita, saya akan memperkenalkan beberapa icon di dalam peta ini, seperti tombol zoom ini. Mungkin ini sudah familiar ya, zoom out, atau bisa Anda dengan menggunakan ini. Oke.
Setelah itu kita bisa melihat kekuatan sinyal satelit kita dengan cara sekarang klik icon yang di atas. Selanjutnya kita pilih GPS Satellite View. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada status dari sinyal GPS kita. Di sini kita bisa lihat akurasi 4 meter, ketinggian 965 meter. Dan untuk ketinggian perlu digarisbawahi bahwa ketinggian yang didapat dari GPS ini bukan ketinggian ortometrik atau ketinggian bisa katakan MDPL sederhananya. Tapi atau melainkan ketinggian ini didapat dari ketinggian ellipsoid sebagai referensinya. Jadi jangan heran jika ketinggian GPS menunjukkan angka yang berbeda atau nilai yang berbeda dari ketinggian yang tertera pada misalkan plakat-plakat yang berada di puncak gunung atau yang berada di rel kereta api seperti itu, karena itu memang berbeda referensinya. Nah, di sini juga ada koordinat dan di sini ada tulisan PIX yang artinya 8 sinyal satelit telah atau 7 selalu berubah-ubah telah didapatkan. Semakin banyak nilai pada PIX itu, maka akan semakin besar pula, kecil pula akurasi yang kita dapatkan, atau semakin bagus akurasi yang kita dapatkan. Di sini ada beberapa warna, merah, kuning, hijau yang menunjukkan kekuatan sinyal dari satelit itu, dan titik-titik dalam radius lingkaran ini, mana itu adalah posisi sinyal, posisi dari satelit itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya dalam aplikasi Backcountry ini sendiri kita bisa menampilkan kompas pada menu kiri atas. Di sini ada kompas screen, dimana saya tidak akan terlalu memberikan penjabaran tentang cara penggunaan kompas karena seharusnya mungkin di segmen yang berbeda. Seperti ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Dan yang paling penting yang tadi pertama saya jelaskan adalah kita bisa mendapatkan data dari GPS. Dari mana data-data itu? Kita bisa melihatnya langsung di sebelah bawah di status ini, atau kita bisa menggunakan status screen yang ada di menu ini. Oke, di sini kita bisa mendapatkan data lokasi berbentuk koordinat geografis dengan format degree, minute, second. Selanjutnya ini adalah arah kita dari arah utara, dan di sini ada speed atau kecepatan kita. Oh ya, perlu diketahui data ini tidak akan berubah ketika kita statis atau diam. Maka kita untuk mendapatkan perubahan kita harus bergerak sedikit seperti itu. Dan di sini ketinggian seperti yang dijelaskan tadi bahwa ketinggian ini adalah ketinggian ellipsoid, bukan ketinggian ortometrik. Juga di sini ada akurasi terbaik dari GPS ini adalah mencapai 3 meter seperti itu. Namun kita bisa mendapatkan akurasi 3 meter itu tanpa harus menggunakan data seluler juga. Itu tergantung dari area yang sedang kita jadikan pengamatan. Artinya jika tidak ada obstruksi atau halangan, maka kemungkinan kita bisa mendapatkan akurasi sampai 3 meter. Di sini juga ada total waktu kita menggunakan GPS, ada total pergerakan kita, dan tentunya kita juga bisa mengetahui total kita berhenti, seperti istirahat dan lain sebagainya. Ada ketinggian maksimal dan ketinggian minimal, jarak yang sudah kita tempuh, dan ya banyak di sini kita bisa mendapatkan banyak data. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan mencoba memarking atau memplotting pada peta. Marking dan plotting ini berfungsi untuk menandai sebuah lokasi
atau suatu titik koordinat yang dirasa penting bagi kita. Seperti contoh, kita bisa memarking sumber air, tempat camp, puncak, view yang baik, dan lain-lain yang menurut Anda itu adalah lokasi yang penting. Marking ini akan seperti menempelkan gambar atau memplotting peta, namun sebenarnya itu adalah menyimpan data koordinat dari lokasi tersebut. Oke, kita langsung saja memulai bagaimana cara untuk memarking. Setidaknya ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk memarking dalam aplikasi Backcountry ini. Yang pertama adalah dengan cara menekan peta pada tempat yang ingin kita marking. Seperti contoh misalkan saya tekan di sini, maka ada tulisan di sini mark. Kita pilih mark. Kita tunggu. Setelah itu kita beri nama, misalkan titik A atau apa saja sesuai dengan nama yang akan Anda gunakan. Kita pilih save, maka di sini akan tertera titik A seperti itu. Juga yang kedua, kita bisa menggunakan icon yang ada di peta ini, dan di sini terdapat 2 menu yang harus kita pilih, dimana yang pertama ini akan memarking posisi kita pada posisi kita yang ada di GPS atau posisi kita yang seperti di sini. Terus yang kedua ini akan memarking posisi kita di center point atau di tepat di arah ini, di tengah dari layar ini. Itu disesuaikan oleh kebutuhan Anda, dan itulah setidaknya cara untuk memarking tempat pada aplikasi Backcountry. Ya, kembali lagi, dalam aplikasi Backcountry ini juga kita bisa mengukur estimasi jarak atau pendekatan jarak yang akan kita tempuh dengan cara kita contoh titik A yang akan kita jadikan tujuan, dan titik saya adalah titik tempat kita berada. Kita tekan di titik A. Selanjutnya di sini kita ukur, tempatkan titik tujuan dan tempatkan lagi titik posisi awal kita. Dan di sini tertulis 1,35 km. Itu adalah jarak lurus dari posisi saya menuju titik A. Itu hanya perlu diketahui, itu jarak lurus, bukan jarak sebenarnya. Seperti itu. Untuk menghitung jarak sebenarnya, kita perlu membuat rute jalur yang kita perhitungkan dengan ketinggiannya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan Backcountry sebagai penunjuk arah dari tujuan kita dengan cara sekarang seperti biasa kita tahan di titik A yang akan menjadikan tujuan kita. Selanjutnya, sebentar, ini bukan di titik A, sudah mendekati. Oke, go, tinggal go to. Maka GPS akan menuntun kita pada arah yang akan kita tuju, seperti itu. Terlebih di sini akan dinyatakan dalam ada jaraknya, dan itu adalah jarak lurus, dan ini adalah petunjuk arahnya, seperti itu. Yang hijau ini adalah menuju arah utara peta. Oke, selanjutnya, oh iya, sebelumnya hati-hati, karena untuk jika kita mempunyai 2 titik, yaitu titik posisi kita dan titik tujuan kita, GPS akan menunjukkan arah tersebut secara garis lurus atau menggunakan konsep potong kompas. Jadi GPS tidak akan menggunakan rute dari perjalanan posisi kita menuju titik A tersebut, tapi akan menarik garis lurus. Maka dari itu hati-hati, kita perlu mengetahui medan dari garis lurus tersebut, seperti itu. Dan seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa dari aplikasi ini
kita bisa merekam jejak kita dalam sebuah trek. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah yang pertama tentu kita harus memposisikan posisi kita berada di peta seperti yang tadi yang pertama. Selanjutnya kita pilih lagi My Location Center icon itu, dan kita di sini ada record track. Pilih record track. Nah, di sini kita berikan nama, misalkan di sini latihan saja sebagai contoh. Juga di sini kita bisa membuat trip baru atau database baru atau memasukkan ke database yang sudah ada. Namun di sini yang dipilih adalah data latihan Talaga Bodas yang telah kita buat pertama. Jadi langsung saja kita record. Nah, sekarang kita record jejak kita. Kita bisa melakukan sekarang akan mencoba untuk jalan. Namun sebelumnya mungkin ini harus kita zoom sampai cukup detail karena saya tidak akan jalan terlalu jauh karena area saya sekarang tidak terlalu besar. Oke, kita akan mulai jalan. Kita juga akan bisa melihat di sini nanti akan membentuk sebuah track. Juga di menu status ini kita akan bisa melihat pergerakan kita, akurasi kita akan berubah, speed kita akan berubah. Seperti itu kita lihat sama-sama. Saya sekarang sudah mulai jalan. Oke, terlihat speed telah berubah, menampilkan bahwa kecepatan saya 4 km per jam dan akurasi tetap di 9 meter. Oke. Dan telah terbentuk sebuah garis-garis. Mungkin ini masih kecil karena memang saya tidak ke arah mana-mana, maksudnya hanya berkeliling saja. Namun setidaknya ini akan memberikan gambaran kepada Anda bahwa begitulah cara untuk merecord track. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil dari track kita yang barusan ada di last track waypoint. Kita lihat ini untuk waypoint. Ini beberapa data yang telah saya panggil dari beberapa data minggu lalu untuk saya jadikan contoh. Tapi kita akan melihat dulu. Nah, yang tadi yang kita tuliskan latihan ini di sini, dan kita di sini bisa melihat datanya seperti apa. Di sini tertera ada total time, waktu berjalan, waktu tempuh dan lain sebagainya. Juga di sini kita bisa mengganti warna dari track itu untuk agar berbeda dari yang lain. Dan di sini kita akan lebih jelaskan pada track yang lain agar lebih jelas. Coba kita buka yang ini track Gunung Penanggungan. Misalkan kita ingin melihat grafiknya. Dan ini grafik antara ketinggian dan jarak. Ini membentuk sebuah gambar 2 dimensi dari Gunung Penanggungan. Memang kemiringannya seperti ini. Jadi nilai yang disebut kita bisa melihat medan yang akan kita tempuh seperti apa. Juga kita bisa melihat speed atau kecepatan dari pergerakan kita. Selanjutnya kita coba yang ini untuk melihat data. Oke, di sini kita akan mendapatkan data dari kita akan mendapatkan data dari ini seharusnya. Coba lagi. Oke, Bremi Probolinggo, ada tanggal, total waktu yang diperlukan, total waktu bergerak, kecepatan rata-ratanya, dan jarak yang ditempuhnya atau treknya, jarak dari trek tersebut. Ini di sini 58,8 km. Ada ketinggiannya. Biasanya di sini ada seharusnya ada data-data lain seperti itu. Namun data yang tadi pun atau yang ini pun sudah mewakili dan bisa menggambarkan seperti apa. Dan ini adalah tombol untuk kita langsung ke peta di sebelah mana.
Nah, inilah datanya. Sangat panjang sekali. Seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa melihat waypoint yang kita buat. Kita coba contoh. Ini untuk mengetahui posisi di peta. Ini untuk datanya. Sebentar, sedang loading. Oke, ini datanya. Berupa koordinat, simbolnya. Kita bisa memasukkan foto, juga deskripsi di sebuah waypoint untuk memberikan gambaran lokasi itu seperti apa. Oke, di sini juga kita bisa langsung melakukan navigasi ke arah sana, ke titik waypoint itu dari posisi kita. Oke, seperti itu. Baik, rasanya cukup kita berbicara seputar penggunaan aplikasi Backcountry ini. Dari mulai kita mengerti posisi kita, ada cara menggunakan data seluler, tanpa data seluler, juga ada menggunakan tombol zoom, melihat satelit, menggunakan kompas, menampilkan kompas, melihat atau menggunakan status screen, marking point dengan cara center point, dan pada posisi kita mengukur jarak dan melakukan navigasi ke suatu titik. Juga yang terakhir merecord, track, dan melihat data dari recording tersebut. Seperti itu. Namun yang terpenting yang harus kita ketahui adalah bahwa setelah melakukan recording, kita tetap harus mengolah datanya, dan mengolah datanya tidak dalam aplikasi Backcountry, namun dalam software lain. Dan mungkin itu, semoga saya bisa menjelaskan software tersebut dalam video ya tutorial untuk yang berbeda dari tutorial ini. Oke, sepertinya ini adalah video terakhir dari saya. Cukup menjelaskan sampai sini. Semoga apa yang kita belajar bersama di sini bisa bermanfaat untuk kita, dan semoga video dari segmen awal sampai segmen akhir ini dapat dimengerti. Dan kalaupun ada yang kurang jelas atau sulit untuk dipahami, dapat langsung menghubungi saya. Mungkin nanti saya akan mencantumkan nomor kontak saya. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk belajar bersama tutorial aplikasi Backcountry ini. Akhirul kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.